Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah. Insyaallah ta'ala pada asar di sore yang barokah ini kita kedatangan Ustadz yang sengaja kita hadirkan. Beliau Ustadz Dwi. Insyaallah nanti akan sedikit memberikan faedah di sini untuk santriwan yang budiman dan santriwati yang budiman. Dan sebelum acara ini nanti kita buka, ada sedikit dari santri kita Al-Ah Azim, mau sedikit nanti mau tilawatul Quran. Untuk mempersingkat waktu, untuk Al-Ah Haji kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa
wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini masih diberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk sama-sama berkumpul dalam rangka menambah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat Nabi yang nanti dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Yang pertama, kemudian saya ucapkan syukran jazakumullah khair kepada Pak Toto bersama para asatidz yang lain, kepada para santri yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Izinkan pada sore hari ini Al-Fakir untuk menyampaikan beberapa hal yang semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Insya Allah pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan membahas satu tema yang nanti dari satu tema ini kita akan temukan begitu banyak faedah. Kita akan temukan begitu banyak kebaikan. Kita akan temukan begitu banyak pelajaran. Baik ketika kita berhadapan dengan Allah sebagai hamba, ataupun ketika kita sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai karyawan, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai santri, dan dari satu tema ini kita akan menyadari betapa buruknya kita selama ini, sehingga berbagai macam keburukan datang menimpa kita karena kita lalai dalam hal ini. Pada sore hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu syukur. Siapa yang tidak memahami syukur? Siapa yang tidak pernah mendengar kalimat syukur? Bahkan mungkin di antara kita telah banyak yang mengaku bahwa kita adalah orang atau hamba-hamba yang bersyukur. Tetapi ulama membahas syukur itu adalah perkara yang tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba dengan sempurna. Kalau seseorang kemudian menganggap syukur itu hanya sebatas ucapan alhamdulillah, maka hamba atau orang tersebut akan menganggap ini adalah satu perkara yang mudah. Tetapi jamaah yang dimuliakan, tahukah kita bahwa Allah menurunkan begitu banyak nikmat kepada kita, begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Allah berfirman, Allah mengatakan bahwasanya jika kalian menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba sangatlah banyak, tidak mungkin dihitung. Bahkan seandainya kita datangkan orang-orang ahli hitung di dunia ini, tidak mungkin mereka mampu untuk menghitung berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita sadari satu. Yang kedua, kemudian jika seseorang kemudian mensyukuri nikmat Allah, anggap saja pada hari itu dia bersyukur atas kebaikan yang dia dapat, maka Allah mengatakan, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur, maka aku akan tambah nikmatnya. Lantas bagaimana kita mampu bersyukur secara sempurna? Jika tanpa ditambah nikmat saja kita tidak bisa menghitung kebaikan Allah, ditambah kita bersyukur, ditambah lagi nikmat. Maka dari mana kita bisa mengatakan bahwa kita ini hamba yang bersyukur? Kemudian yang ketiga, bukankah dimampukannya oleh Allah bagi kita untuk mengucap alhamdulillah sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah? Ini juga merupakan nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada saya. Itu banyak, maka bagaimana kita bisa mensyukuri sesuatu yang tidak terhitung? Maka seseorang yang menganggap rasa syukur itu hanya dengan mengucap alhamdulillah, maka alhamdulillah ini tidak cukup untuk menggambarkan rasa syukur kita kepada Zat yang Maha Baik. Kalau seandainya Allah menghadirkan 30 kebaikan
Ya, 30 nikmat Allah berikan untuk kita pada hari ini. Ya, jika itu terhitung, maka bisa saja kita menyempurnakannya dengan 30 alhamdulillah. Tetapi bagaimana jika nikmat itu tidak terhitung? Atas berapa banyak alhamdulillah yang ada. Maka dari sini kita semakin paham bahwasanya untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur, kita benar-benar harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, maka ketika seseorang lalai daripada syukur, apa kata Allah? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka perhatikan, jika hari ini banyak keburukan, banyak masalah, ya, banyak musibah yang menimpa kita, maka bisa dipastikan salah satu yang menjadikan asbab kesulitan itu datang adalah karena kita adalah orang-orang yang lalai daripada rasa bersyukur. Jamaah yang dimuliakan, ya, seseorang tidak akan bisa mewujudkan rasa syukurnya. Seseorang tidak akan dikatakan dia adalah orang yang bersyukur sebelum dia memenuhi 3 rukun. Ya, rukun syukur yang pertama adalah seseorang yang bersyukur dengan kebaikan yang dia miliki, tetapi dia tidak menganggap kebaikan yang dia miliki adalah sebuah kepantasan. Maka berapa banyak hari ini orang-orang yang menganggap kebaikan yang Allah berikan atas dirinya berupa nikmat, dia menganggap bahwa kebaikan ini adalah kepantasan karena memang dia berhak untuk mendapatkan kebaikan. Maksudnya begini, seseorang diberikan kekayaan, seseorang diberikan kesuksesan dalam berusaha, seseorang diberikan kesuksesan dalam berbisnis, seseorang diberikan kesuksesan dalam mempelajari Al-Quran, seseorang diberikan kesuksesan atas urusan dunia. Maka orang-orang yang bersyukur adalah orang yang mengetahui bahwa kebaikan yang dia miliki semata-mata adalah kebaikan yang Allah datangkan atas dirinya, bukan karena dia pandai, bukan karena dia telah berikhtiar dengan susah payah. Maka orang-orang yang menganggap nikmat yang ada pada dirinya adalah sebuah karunia dari Allah, maka dia adalah orang yang bersyukur. Maka perhatikan, dari satu kasus ini, menganggap nikmat adalah sebuah kepantasan, ini adalah cerminan bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah menceritakan kisah 2 orang yang sama-sama kaya. Mungkin kalau hari ini 2 orang ini disebut miliarder. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, dan yang kedua adalah Qarun. Dua-duanya diberi nikmat tidak? Dua-duanya diberi nikmat. Oleh siapa? Oleh Allah. Maka lihat, orang yang beriman ini diwakili oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, dan orang-orang kufur ini diwakili oleh siapa? Oleh Qarun. Maka perhatikan apa yang 2 orang ini ucapkan atas nikmat yang dia miliki. Nabi Sulaiman kita tahu, beliau adalah seorang raja, orang yang kekuasaannya begitu luas. Bahkan binatang, jin, bahkan angin ditundukkan atas izin Allah untuk beliau. Kekayaannya begitu melimpah. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini semua datang dari Allah, Tuhanku. Nabi Sulaiman tidak mengatakan ini datang karena memang saya ini hebat. Nabi Sulaiman tidak mengatakan saya ini pantas menjadi raja yang begitu besar karena saya cerdas. Tidak ada ucapan itu dari Nabi Sulaiman. Berikutnya Nabi Sulaiman mengatakan, liyabluwani aashkur am akfur. Dan ini adalah ujian dari Allah, apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur ataukah aku ini termasuk orang yang kufur. Lihat, ini ucapan orang-orang yang beriman. Nabi mengatakan kebaikan ini tidak serta-merta datang karena saya ini pandai, tapi Allah datangkan kebaikan ini
karena semata-mata karena kebaikan Allah. Kemudian contoh yang kedua, Allah turunkan kepada Qarun yang hari ini kita kenal ya, harta karun ya, namanya adalah Qarun. Dia adalah orang yang juga kaya, hartanya melimpah. Tapi lihat, Qarun mewakili orang-orang yang kufur, mewakili orang-orang yang ingkar. Qarun mewakili orang-orang yang tidak bersyukur. Apa yang diucapkan oleh Qarun? Ya. Qarun mengatakan, qala inama utituhu ala min ilmin ini. Saya seperti ini, saya kaya, saya berhasil, saya memiliki kekayaan yang melimpah karena saya ini pandai. Maka Qarun tercatat sebagai orang yang tidak bersyukur karena dia melihat nikmat bukan karena karunia Allah, tapi dia merasa bahwa kekayaan ini pantas dia dapatkan karena dia adalah orang-orang yang merasa dirinya pintar. Maka kalau hari ini ada di antara kita, ya, terutama yang sedang ada di majelis ini, kemudian menganggap bahwa keberhasilan yang melekat pada dirinya adalah karena kecerdasannya, karena usahanya, karena jerih payahnya, maka itu adalah contoh Qarun di zaman mereka. Maka lihat, seseorang yang mulai merasa bahwa dirinya pantas kaya, diam-diam dia melakukan kekufuran. Apa imbas yang didapat ketika kekufuran itu dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah? Allah akan angkat sakinah di dalam hatinya sehingga dia gelisah meskipun nikmat Allah itu bergelimpangan atas diri. Ini rukun syukur yang pertama. Kemudian rukun syukur yang kedua adalah kita memberitahukan nikmat ini kepada orang-orang yang baik. Kita menginformasikan nikmat yang ada pada diri kita kepada orang-orang yang baik, yang tidak ada kedengkian di dalam hati. Tujuannya apa? Supaya orang-orang tadi mengetahui betapa baiknya Allah. Maka Allah berfirman, Allah mengatakan, wa amma binikmati rabbika fahadis. Dan apa saja nikmat yang ada pada dirimu informasikan. Ya, tujuannya bukan dalam rangka untuk memamerkan, tetapi kita informasikan ini agar orang lain mengetahui betapa baiknya Allah. Seandainya kita melihat seseorang dalam kondisi yang sakitnya parah, kemudian Allah berikan kebaikan itu dengan diberikan kesembuhan, maka sampaikanlah kabar kesembuhan itu, ya, supaya orang-orang di luar sana yang sedang sakit, yang sedang dalam kondisi yang tidak sehat, melihat betapa baiknya Allah dengan menyembuhkan orang itu. Dan itu mudah. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah nikmat yang kita miliki harus diceritakan kepada seluruh orang? Maka jawabannya adalah tidak. Kita diperintahkan untuk menceritakan kebaikan-kebaikan yang kita miliki kepada orang-orang yang baik, yang tidak memiliki hasad dan dengki di dalam hati. Ya, maka dulu ada satu kisah antara Nabi Yusuf dengan ayahnya. Siapa nama ayahnya? Nama ayah dari Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Ya, maka lihat, Nabi Yusuf bermimpi bahwa dalam mimpi tersebut 11 bintang, kemudian matahari, kemudian rembulan, ini bersujud kepada Nabi Yusuf yang pada saat itu masih kecil. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ya abati ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wa samsa wal qamara ra'aituhum bisajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa ada 11 bintang dan juga matahari, begitu juga dengan rembulan, semuanya bersujud kepada. Maka ini adalah tanda baik. Karena Nabi Yakub adalah seorang nabi, maka beliau mengetahui bahwa ini adalah tanda bahwa akan turun risalah kenabian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka lihat,
apa yang diucapkan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf? Ya. Nabi Yakub mengatakan, "Ya bunayya, la taqsus ru'ya ka'ala ikhwatika fayakidu laka." Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena nanti saudaramu bisa berlaku makar, membuat makar untuk melakukan keburukan atas diri. Ini dalil bahwasanya meskipun ini adalah sebuah kebaikan yang Allah memerintahkan untuk menceritakan, tapi hendaknya kebaikan ini diceritakan kepada orang-orang yang baik. Ya, kenapa? Karena pada orang-orang yang tidak baik, yang hatinya terdapat hasad, terdapat kedengkian, maka ini bisa menimbulkan sebuah keburukan. Ya, maka di surat Al-Falaq, apa yang Allah perintahkan dari hambanya untuk berlindung daripada keburukan orang-orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena ternyata orang yang dengki ini bisa melemparkan keburukan, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata. Ya, dari sesuatu yang nyata mungkin mereka membuat tipu daya, tapi dari sesuatu yang tidak nyata, orang-orang yang dengki bisa melemparkan pandangan yang jahat atau kita kenal sebagai aib. Apa yang terjadi ketika seseorang terkena aib? Bisa merubah karakter orang tersebut. Ya, maka hati-hati. Ini adalah yang kedua. Maka rukun syukur yang ketiga, seseorang dikatakan bersyukur jika nikmat yang dia miliki, jika nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala disikapi dengan menambah ketaatan. Maka orang-orang yang bersyukur tidak mungkin dia bermaksiat. Maka sebaliknya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak akan disebut orang yang bersyukur. Kenapa demikian? Pernahkah Anda bermaksiat tanpa fasilitas dari Allah? Sebutkan satu saja. Adakah sarana kita untuk bermaksiat, tetapi kita bermaksiat tanpa nikmat dari Allah? Sebutkan satu saja. Maka kita tidak akan menemukan. Ya, maka orang-orang akan disebut bersyukur kepada Allah jika dia menambah ketaatan kepada Allah. Ya, maka hati-hati jamaah sekalian. Jika hari ini Allah turunkan nikmat yang begitu luas, tetapi tidak menambah ketaatan kita, tidak menambah kecintaan kita, tidak menambah semangat kita dalam beribadah, maka jangan-jangan ini bukan nikmat, tetapi ini adalah kubangan yang disebut istidraj. Maka hari ini, ya, sebagai orang-orang yang diberikan nikmat, maka kita akan disebut orang yang bersyukur ketika bertambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Ya, jamaah yang dimuliakan, ya, tentu saja rasa syukur atau nikmat yang diberikan oleh Allah itu berbeda-beda. Hari ini kita temukan bahwasanya di tahun sejak munculnya COVID itu tahun berapa? 2019. Ya. Kita dapati kesulitan perekonomian yang sifatnya global. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Di tahun 2020 saya menyaksikan begitu banyak teman-teman ojek online yang mengeluh. Apa keluhan mereka? Sepi. Tidak ada pelanggan, tidak ada penumpang. Saya juga mendengar dan menyaksikan berapa banyak orang-orang yang bangkrut di tahun 2020. Saya melihat orang-orang yang berjualan tekstil di Tanah Abang banyak menutup tokonya. Bahkan mereka untuk pulang tidak punya ongkos. Ya. Kemudian saya melihat banyak sekali karyawan-karyawan, baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, yang mendapati PHK massal. Ya,
Maka di tahun-tahun itu sampai hari ini masih terasa sekali begitu sulitnya perekonomian masyarakat. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah hari ini kita masih mendapatkan pekerjaan. Hari ini kita masih bisa memiliki satu profesi yang menjadi wasilah datangnya rezeki. Maka ini nikmat bukan? Ya, ini nikmat atau bukan? Ini nikmat. Maka perhatikan, tidak akan seseorang disebut bersyukur atas kenikmatan yang dia miliki, yang dia dapati dari Allah, ya, kecuali dia akan menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Maka kalau ada hari ini di antara kita yang masih bekerja, mendapatkan satu posisi dalam sebuah perusahaan, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, kemudian kita tidak melakukan dengan sebaik-baiknya, maka ini pun termasuk bagian daripada orang-orang yang tidak bersyukur. Karena bisa jadi hari ini orang-orang di luar sana banyak yang menginginkan posisi yang saat ini kita miliki. Maka kita tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur, kita tidak dianggap oleh Allah sebagai karyawan yang bersyukur apabila kita asal-asalan dalam melakukan atau melaksanakan tugas. Ya, penyesalan di hadapan Allah nanti tidak hanya berkaitan dengan maksiat. Penyesalan di hadapan Allah nanti tidak hanya berkaitan dengan dosa-dosa yang kita kerjakan, tetapi penyesalan di hadapan Allah nanti akan kita dapati dari kebaikan yang kita tidak lakukan secara maksimal. Saya kasih contoh. Ada orang yang sejak umur 12 tahun sampai hari ini umur 50 tahun, ketika dia sholat duhur dan asar, sholatnya satu paket. Ya, rakaat pertama membaca surat yang sangat pendek. Surat yang paling pendek di Al-Quran itu apa? Inna a'toina al-kausar. Ya, satu. Ini bukan keburukan, karena dalam sholat boleh membaca surat panjang dan boleh membaca surat yang pendek. Yang kedua, di rakaat kedua dia membaca surat Al-Ikhlas. Dua-duanya pendek tidak? Kalau seseorang ini membaca Al-Ikhlas karena dia mengetahui bahwa Al-Ikhlas ini adalah sepertiga daripada Al-Quran, maka ini adalah kebaikan. Tapi kalau orang ini membaca Inna A'toina tadi dan surat Al-Ikhlas tadi dalam rangka untuk mempercepat sholatnya, artinya ini adalah kebaikan yang tidak dimaksimalkan. Paham? Kalau seseorang ditanya, berapa lembar kamu membaca Al-Quran pada hari ini? Alhamdulillah saya membaca 1 lembar setiap selesai sholat. Ini kebaikan tidak? Kebaikan, karena membaca Al-Quran. Pertanyaannya, apakah kamu tidak bisa membaca Al-Qurannya lebih dari 1 lembar? Bisa. Jawabannya bisa tidak? Bisa. Maka sesuatu yang kalian mampu tapi tidak kalian kerjakan dengan maksimal, jadi penyesalan tidak nanti di hadapan? Jadi penyesalan. Karena harusnya kalian mendapatkan pahala yang besar, tetapi mendapatkan pahala yang sedikit dikarenakan kalian asal-asal. Ya, contohlah, ada seorang yang memiliki harta bermiliar rupiah, tetapi dia sedekah dengan nominal yang 500.000. Ini kebaikan tidak? Kebaikan. Tapi kebaikan yang seperti ini akan menjadi penyesalan nanti di hadapan Allah. Kenapa? Artinya orang yang banyak harta tadi tidak melakukan kebaikan secara maksimal, tetapi melakukan kebaikan dengan asal-asalan. Ya, maka semua yang asal-asalan akan menjadikan penyesalan di hadapan Allah, tidak hanya dalam hal yang buruk, termasuk dalam hal yang baik ketika tidak dilakukan dengan maksimal.
Maka orang-orang yang hari ini mendapatkan pekerjaan, apapun profesinya, ketika dia tidak melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hatinya, dia mencuri waktunya, dia tidak melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya, ini akan menjadi pertanyaan di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Rugi tidak? Rugi. Maka seseorang tidak akan bersyukur, tidak akan disebut orang yang bersyukur kecuali dia melakukan 3 rukun syukur. Yang pertama, dia menganggap nikmat itu adalah sesuatu pemberian dari Allah, bukan kepantasan diri. Yang kedua, orang yang bersyukur adalah orang yang menginformasikan kebaikan yang dia miliki kepada orang-orang yang baik. Dan yang ketiga, orang disebut bersyukur ketika nikmat yang ada dirinya menambah ketakwaan dia kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan. Maka apakah syukur ini sesuatu yang penting? Jawabannya iya. Bahkan syukur ini adalah sesuatu yang ketika dilakukan akan mendatangkan kebaikan, dan ketika syukur ini tidak dilakukan dengan baik, maka ini yang memungkinkan datangnya musibah dan azab. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum." Ya. Apa alasan Allah mengazab kalian jika kalian adalah orang yang bersyukur dan orang yang beriman? Lihat, apa alasan Allah mengazab kalian jika kalian adalah orang yang bersyukur dan orang yang beriman? Artinya azab Allah, musibah Allah tidak akan datang selama ada syukur dan ada iman dalam diri seseorang. Allah menyebutkan 2 hal yang berbeda dalam satu ayat: syukur dan iman. Karena orang yang beriman memiliki ciri-ciri, yaitu orang yang beriman memiliki ciri-ciri yaitu bersyukur. Dan tidak akan bisa seseorang bersyukur kecuali karena ada iman di dalam hati. Maka syukur kita menggambarkan bagaimana keimanan kita kepada Allah. Dan ini adalah satu hal yang paling banyak saya temukan pada orang-orang yang hari ini sedang sakit, ditimpa musibah, ditimpa kesulitan. Salah satu faktor yang menyebabkan itu datang adalah hilangnya rasa syukur pada diri seseorang. Nabi Adam diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang pertama kali diciptakan. Di mana tinggalnya Nabi Adam? Dulu Nabi Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam tinggal di mana? Di surga. Maka itu adalah kampung halaman yang nanti kita berusaha untuk kembali ke sana. Maka diciptakannya Nabi Adam ini membuat gelisah satu makhluk. Siapa itu? Siapa? Iblis. Ya, iblis ini dari golongan apa? Malaikat atau jin? Ya, iblis ini dari golongan jin. Ya, Allah berfirman, "Kana minal jinni fa fasaqa min amri rabbih." Ya, sesungguhnya iblis adalah jin yang membangkang kepada Allah. Surat Al-Kahfi ayat 50. Ya, maka lihat, Nabi Adam itu membuat iblis gelisah. Mungkin tidak enak makan, tidak enak tidur pada saat itu. Sampai pada akhirnya terjadilah sebuah insiden. Ya, Allah perintahkan, Allah mengatakan, "Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis." Ketika aku perintahkan seluruh malaikat untuk sujud, maka semua malaikat sujud kecuali iblis tadi. Ya. Maka iblis ini adalah satu-satunya jin yang dulu kedudukannya sama dengan malaikat. Allah mengatakan ketika seluruh malaikat diperintahkan sujud,
Berarti semua yang ada di sana ini memiliki level yang sama. Semua sujud kecuali iblis. Ya, kenapa? Kenapa iblis menolak sujud? Karena iblis bukan malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang diberikan Allah ketakwaan. Tapi malaikat tidak diberikan nafsu. Tetapi iblis ini adalah makhluk ya, karena dia jin, dia diberikan akal. Dia diberikan nafsu. Maka wajar ketika semua diperintahkan sujud, malaikat sujud, iblis menolak. Yang menolak apanya? Nafsu. Ya. Maka ketika iblis menolak untuk bersujud, apa yang dia dapatkan? Allah perintahkan dia keluar dari surga. Ya. Keluar dari surga. Kemudian iblis berdoa minta penampungan. Panjangkan umurku sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat tiba. Jadi iblis minta penangguhan kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya. Dikabulkan tidak oleh Allah? Dikabulkan. Ya, engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Lihat, iblis ini maksiat tidak sama Allah? Maksiat. Tetapi orang yang maksiat ini ketika berdoa saja dikasih sama Allah. Ini menunjukkan baik tidak? Baik. Tapi lihat, apa yang dilakukan iblis? Iblis mengatakan, qala fa bima akhwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau menetapkan saya ini sebagai ya orang yang sesat, maka saya akan halang-halangi anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Menghalang-halangi dari jalan yang lurus. Ini sumpah iblis yang pertama. Menghalangi dari jalan yang lurus artinya menyesatkan. Kemudian di sumpah yang kedua di Al-A'raf ayat 17, iblis mengatakan summa latiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dan aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau akan dapati kebanyakan manusia anak cucu Adam adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Lihat, iblis bersumpah kepada Allah mendatangi manusia dari segala arah, dan sumpahnya itu berjanji akan menjadikan anak cucu Adam adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Ya, maka benar kata Allah. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyya syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Ya, artinya iblis tadi bersumpah hanya dua saja. Ya, iblis hanya bersumpah dengan dua perkara. Yang pertama, dia bersumpah untuk menyesatkan, dan yang kedua, dia bersumpah untuk menjadikan manusia terjebak di dalam kekufuran. Maka lihat, ya, ini analisis saya sendiri. Ya, saya menemukan fakta bahwa kesesatan itu condong kepada laki-laki, dan saya mendapati kekufuran itu lebih condong kepada perempuan. Dalilnya Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fasaduhum ruhaq. Akan datang sekelompok laki-laki dari bangsa manusia mendatangi sekelompok laki-laki dari bangsa jin. Ini dalam rangka meminta tolong. Dan sesungguhnya jin-jin itu hanya menambah kesesatan dan dosa. Maka lihat, kesesatan itu lebih condong kepada manusia dengan jenis kelamin laki-laki. Mau contoh? Hari ini siapa yang banyak menyimpan jimat? Laki-laki atau perempuan? Siapa yang banyak menyimpan benda pusaka? Siapa yang banyak belajar ilmu-ilmu tenaga dalam? Siapa yang banyak bersemedi di tempat-tempat yang dianggap keramat? Jawabannya angkat tangan. Ibu-ibu di luar ada yang sakit atau semuanya sehat? Ya? Sakit apa? Sakit kantong, ya, itu diagnosanya susah. Ya. Hari ini yang sakit 1, 2, 3, 4, 5. Ya.
Katakanlah ini. Sakit antum apa? Ada yang tahu nggak? Bisa nggak yang satu orang bisa menjelaskan? Saat saya sakit ini, ada yang berani bicara? Kalau oleh antum siapa? Nama antum siapa? Ferdiansa. Antum sakit apa? Gangguan jin, pengen bisikannya apa? Nah, betul kan? Tadi kita baru bahas tenaga dalam. Kemudian hari ini apa? Ada bisikan. Oke. Alhamdulillah. Pertanyaan saya. Antum sakitnya apa? Jasad atau jiwa? Jasad atau jiwa? Sakit apa? Jiwa. Oke, satu poin. Ada lagi yang bisa kasih informasi ke saya? Antum siapa namanya? Siapa? Haji. Antum tadi angkat tangan ketika ditanya antum sakit. Antum sakit apa? Psikologis kejiwaan. Berarti sama ya. Berarti sakitnya di jasad atau di jiwa? Di jiwa. Oke. Antum tadi angkat tangan juga. Antum bisa informasi antum sakit apa? Psikologis kejiwaan. Artinya sakit jiwa. Tapi ini komunikasi bagus. Antum gimana? Paham apa yang tadi saya sampaikan? Antum juga paham. Berarti ini sehat juga. Sehat. Sakitnya 1, 2, 3 Ferdi, Aziz sama siapa? Rizal. Ini adalah sakit yang disebut sakit keji. Maka lihat, jamaah sekalian lihat baik-baik, baik pada Ferdi, baik pada Rizal, baik pada Aziz. Apakah tampak mereka ini seperti orang sakit? Jawabannya? Jawabannya. Maka tadi berdasarkan apa yang disampaikan Allah, musibah ini turun karena dosa. Artinya mutlak. Kalau ada penyakit yang hari ini nempel di tubuh kita, penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Dosa. Nah, manusia itu punya dua sisi. Maka ada yang disebut sakit jasmani, ada yang disebut sakit apa? Kan ada jasad, ada jiwa. Berarti ada satu sakit jasmani, dua sakit rohani. Ya. Di mana dia melakukan kesalahan. Satu kelewat. Antum siapa namanya? Panggilannya? Ati. Antum sakitnya apa? Oh, panas darah. Sakitnya ringan. Nah, ini dua yang berbeda. Alhamdulillah kita dapat dua contoh. Oke, panas dalam. Panas dalam. Berarti ini sakit badan atau jiwa? Badan. Nah, ini kita dapat lihat. Ketika seseorang melakukan dosa pada badannya, Allah akan balas penyakitnya pada badan. Itulah kenapa Allah disebut Allah Al-Hakim. Allah itu Maha Bijaksana. Contoh. Ya, di sini ada yang merokok. Satu merokok. Satu merokok. Oh, ada nggak yang hari ini masih merokok? Masih ada yang merokok nggak? Siapa dah? Berarti kan ya, mungkin berarti kita semuanya akan sepakat kecuali dia. Ya, hari ini berdasarkan apa yang saya pelajari, merokok itu juga bagian dari dosa. Merokok itu bisa menjadikan doa seseorang tidak terkabul. Allah berfirman, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka." Jangan kalian jerumuskan diri kalian dalam kecelakaan, dalam bahaya. Lihat, rokok itu isinya apa? Racun atau kebaikan? Racun. Maka bagaimana ketika seseorang memasukkan racun itu? Berarti dia mencelakai dirinya. Maka lihat, merokok itu dosa badan. Karena dia memasukkan sesuatu yang berbahaya ke dalam tubuhnya. Maka lihat, penyakit orang-orang yang merokok dimulai dari mulut. Ustaz, kalau cuma di rupiah, saya ini sudah tepat. Ini bahasa yang sebenarnya simple, tapi maknanya. Karena setiap hari saya ini baca Quran minimal 5 juz. Jadi kalau di rupiah, saya ini sudah tepat. Berarti dia merasa
dirinya tidak pantas untuk diobati dengan dibacakan Al-Quran karena keseharian dia baca. Ini dosa. Dosa apa namanya? Atau sum'ah. Beliau kiai besar. Tapi tampak sekali setan itu menggelincirkan dari satu perbuatan yang dia tidak sadar. Kalau saya ini sudah lengkap. Lalu setiap hari saya ini baca Quran di majus. Nah, ini kiai besar. Muridnya saya tahu banyak. Ustaz kenal Ustaz Marmita, kenal. Ustaz kenal Ustaz Adi Hidayat. Itu adik-adik lagi saya di sini. Ini orang paham agama dan nah, dosanya kira-kira berzina, mencuri, mabuk, atau dari perasaan? Dari perasaan. Ya, ini orang yang paham. Hadis, ada gambaran? Lihat. Di mana letak kekufurannya? Saya gambarkan sini. Sudah menikah? Belum. Rizal ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka di mana surganya Rizal? Orang tua. Bayangkan. Rizal surganya adalah pada ayah dan ibu. Ketika hari ini Rizal marah kepada ayahnya, bagaimana Rizal akan masuk surga? Kasih alasan saya. Bagaimana caranya Rizal masuk surga? Sedangkan surganya dia laknat. Marah kan melaknat. Paham Rizal? Makanya marah itu di mana letaknya? Di badan atau di hati? Di hati. Ketika dosa itu dilakukan dengan hatinya Rizal, Allah angkat keberkahan di dalam hati. Sehingga meskipun hari ini nikmat itu banyak pada Rizal, ya, seolah-olah antum tidak merasakan nikmat itu pada badan. Dan perhatikan, panas itu karakter surga atau neraka? Adalah sesuatu yang orang penghuni neraka, karakternya adalah bergejolak. Maka lihat bagaimana ini. Marah dia. Dari marahnya itu dia membangkang kepada Allah. Maka dari rasa marah antum juga sedang membangkang kepada Allah. Dari mana membangkangnya? Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua, ibu dan ayah. Ini perintah siapa? Allah. Kemudian antum marah, sehingga antum menganggap orang tua antum, ayah ini bukanlah orang yang baik, sehingga melegalkan sikap antum untuk membangkang terhadap ayah ini. Tapi karena antum menganggap ini perasaan, maka antum tidak menyadari bahwa ini adalah sebuah dosa. Paham? Paham. Maka tadi kata Allah, antum tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sampai antum mengatakan ayah terima kasih atas jasa. Paham? Dosa itu. Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ya, sampai Nabi mengatakan rugi. Orang yang rugi itu siapa? Sahabat mengatakan mereka orang yang tidak punya dinar dan dirham. Nah, orang yang rugi adalah orang yang tidak masuk surga sedangkan orang lain kasih. Nah, hari ini aku marah sama dia. Dosa. Ya, berapa tahun aku marah ya sama dia? Sudah lama. Lihat, berapa hari Nabi membatasi marah seseorang? Berapa hari? 3. Bayangkan kalau marahnya dilakukan bertahun-tahun. Berarti tanpa sadar antum sedang melakukan dosa, ya, mengingkari kebaikan orang tua. Namanya apa? Kufur. Nah, lihat ketika seseorang kufur, ketika seseorang lalai dari rasa syukur, hidup antum bahagia. Maka ketidakbahagiaan hidup ini bagian daripada azab. Yang Allah mengatakan, la in syakartum wa la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabina syadid. Maka seseorang yang lalai daripada bersyukur mendekatkan dirinya pada musibah.
Paham ya penyakit antum? Maka Rizal ini akan sembuh. Rizal ini akan sehat ketika apanya yang diobati? Badannya atau perasaan? Perasaan. Perasaannya apa tadi tidak? Marah. Berarti kalau marah, antum menganggap orang tua antum punya salah. Betul ya? Anggap saja benar. Anggap saja orang tua antum, ayah antum bersalah ya, dengan berbagai macam alasan. Maka lihat apa yang dikatakan Allah, wal yafu wal yasfahu. Berikanlah maaf dan berlapang dada. Ini yang mengatakan siapa? Allah. Artinya ini perintah bagi kita untuk bisa memaafkan. Maka orang-orang yang tidak bisa memaafkan, artinya dia sedang membahas. Ya. Yang kedua, Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 20 di bagian terakhir. Ya. Allah berfirman, wa ja'ala ba'dakum li ba'din fitnah. Atas birun wa kana rabbuka basira. Ya. Sesungguhnya Allah jadikan sebagian yang lain menjadi fitnah untuk sebagian yang lain. Maka orang tua kita ini fitnah. Kita juga sebaliknya, kita ini fitnah untuk orang tua. Kita juga fitnah untuk rekan-rekan kita. Kita juga fitnah untuk orang lain. Tetapi Allah mengatakan atas birun, maukah kalian bersabar? Ya, bisa saja maknanya begini. Semua kezaliman yang dilakukan oleh orang lain, semua keburukan atau fitnah yang dikerjakan orang lain, tidak akan berarti apa-apa bagi dirimu selama engkau menghadapi fitnah itu dengan rasa sabar. Paham tidak? Maka ketika engkau sabar menghadapi orang tua yang menurut antum tidak baik, menganggap ini adalah sebuah ketetapan dari Allah berupa takdir, maka ini tidak akan mengguncang jiwa. Paham? Dunia ini tidak pernah kehabisan sebab orang zalim. Mati Fir'aun, muncul yang lain. Sampai hari ini orang-orang zalim itu akan selalu ada. Tapi kezaliman ini tidak akan berarti apa-apa ketika kita mengikuti tadi atas biru. Maukah kamu? Contoh, Nabi Ayub itu diazab atau diuji? Ujiannya Nabi Ayub dengan apa? Sakitnya parah tidak? Parah. Tapi selesai kan? Selesai. Ani masaniyaturu wa anta arhamur rahimin. Selesai. Bahkan setelah ujian turun rahmat. Dikembalikan segala sesuatu. Artinya kalau ujian pasti selesai. Contoh lain, siapa yang dibakar? Ini ujian apa azab? Selesai tidak? Ya, Nabi Ibrahim celaka tidak? Siapa yang disembelih? Ini ujian atau azab? Ujian. Selesai tidak? Dengan lidah atau dengan tidak lidah? Lidah. Maka kalau ini adalah ujian, pasti selesai. Dan orang yang mendapatkan ujian, meskipun sulit, dia tetap tenang. Tapi kalau azab, lihat, azab itu tidak akan pernah selesai. Kalaupun selesai, pasti selesainya buruk. Kaum Samud, bangsa Sodom, kaumnya Nabi Lut, Fir'aun, Qarun, ya, ini azab atau ujian? Bagaimana akhirnya? Maka kalau antum mendapati permasalahan bertahun-tahun tidak selesai, artinya ini bukan ujian. Bisa jadi dosa antum belum antum taubati akhi, sehingga Allah terus menurunkan bala. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu. Musibah ini karena dosamu. Kalau kemudian musibah ini belum diangkat, artinya antum belum sadar dan belum tobat dari dosa yang antum. Artinya antum bukan orang yang tidak paham agama. Maka antum diajak maksiat badan, haram. Apakah setan kemudian menyerah ketika seseorang tidak mau diajak maksiat badan? Apakah setan menyerah? Ustaz Umar, ayo kita mampu. Oh iya, haram Ustaz, istighfar tuh. Apakah setan akan berhenti mengganggu? Sumpahnya iblis itu sampai hari kiamat. Berarti ahli karim,
Ketika antum tidak berhasil disesatkan oleh iblis dengan kemaksiatan badan, maka setan ini akan berjalan di sebelah badan. Apa tadi? Sisi lain daripada badan apa? Jiwa. Maka lihat, jiwa antumlah yang di yang namanya hijrah itu kan berarti meninggalkan perkara. Nah, kalau kita ternyata hijrah dan berada dalam lingkaran orang-orang itu, kira-kira kita tergoda lagi? Tergoda lagi? Maka definisi hijrah itu ya meninggalkan kebiasaan dan meninggalkan teman-teman. Maka lihat dulu Nabi berhijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Yang ditinggalkan apanya? Semuanya kan? Termasuk antum. Nah, begini, mungkin ini terakhir ini. Orang belajar tenaga dalam, pernapasan yang mungkin kita menganggap ini hanya sebuah syirik. Benar nggak? Ini syirik ya. Antum nggak mau kan? Tetapi jauh ketika kita itu mentelaah yang namanya tenaga dalam, ini lebih besar daripada syirik. Di Indonesia ini dulu ya, yang saya ingat itu ada beberapa agama, ada 5 ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu juga. Dan di agama tertentu ada ibadah-ibadah yang dilakukan dengan tarik nafas, membuang nafas, dengan bersemedi. Ya, itu agama apa? Hindu dan Buddha ya. Maka apa jadinya ketika seorang muslim mengambil tata cara ibadah itu kemudian dilakukan? Hukumnya apa sih? Misalnya begini, hukumnya apa? Misalnya begini, sama saja Ustaz Umar masuk ke gereja terus ikut irisan. Ini tidak lagi bertasyahud, tetapi melakukan perbuatan yang sama. Maknanya, ada perbuatan pulang. Dan ini kan sesat. Paham ya berarti ya? Sebenarnya ketika antum tobat, antum menyesali perbuatan itu sudah lepas ikatan antara antum dengan setan. Karena kerjasama manusia dengan setan itu dimulai dari sebuah perjanjian. Perjanjian itu dimulai ketika antum mulai melakukan olah nafas tadi. Maka ketika antum mengatakan ya Allah, hamba bertobat, hamba menyesal dan hamba berlepas diri dari perbuatan itu lupa. Tinggal nanti sama satu baterai tinggal duduknya bisa ada ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Di ujung acara ini alhamdulillah selamat menikmati hidangan. Silakan, bismillah. Dengan izinnya, jadi apa yang kita rasakan ini Allah akan angkat dengan syarat kita bertobat, kita melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Mudah-mudahan tadi dari tausiah ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkan ilmu yang tadi Ustaz sampaikan dan juga diaplikasikan di rumah. Jangan sampai setan menggoda kita agar ketika kita sudah mengetahui ilmu dan kita berat mengamalkannya. Dan salah satu mengamalkan ilmu adalah suatu jihad fi sabilillah. Jadi ketika kita punya ilmu, maka kita harus diamalkan dan diaplikasikan untuk sehari-hari kita dan aktivitas kita. Itu aja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah bulan depan kalau Allah takdirkan kita masih ada kesempatan, waktu, ya umur dan kita mungkin ada kajian bulan lagi kita buka dan di pertengahan bulan Ramadan. Bagi santri-santri ikhwan atau akhwat yang ditakdirkan puasa di sini, yakni di Khalifah, ya biasa kita sholat tarawih di sini. Dan ketika Id itu pun biasanya keluarga ada kunjungan keluarga dan bisa jalan keluar
dan untuk kegiatannya. Itu aja dari kami. Akhiri kita ucap dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.